Kalau suatu malam, kamu mencium bau melati, padahal tidak ada bunga di sekitarmu, jangan menoleh ke belakang, karena bisa jadi, ada seseorang yang sedang mengikatkan selendang merah. Bukan di lehermu, tapi di takdirmu. Di kampung tempat aku dibesarkan, ada satu larangan yang tidak pernah tertulis. Tidak ada papan, tidak ada peringatan, tapi semua orang patuh. Jangan menyentuh kain merah yang bukan milikmu. Larangan itu diwariskan pelan-pelan, dari mulut ke mulut, tanpa penjelasan. Katanya, kain itu bukan sekadar kain. Ia pernah menjadi saksi, pernah menjadi pengikat, dan pernah menjadi tali terakhir bagi seseorang yang tidak sempat membela diri. Aku baru mengerti semuanya saat selendang merah itu muncul di rumahku, bukan digantung, bukan disembunyikan, tapi terlipat rapi, seolah menungguku untuk menyentuhnya. Dan sejak saat itu, aku tahu, cerita ini tidak lagi bisa dihentikan. Orang-orang di kampung itu percaya, tidak semua kuntilanak datang dengan tangisan. Ada yang datang dengan bau melati. Ada juga yang datang dengan selendang merah. Aku baru tahu artinya setelah aku melihatnya sendiri. Kampung tempatku tinggal berada di pinggir hutan karet, jauh dari kota, sunyi setelah maghrib. Sejak kecil, nenek selalu berpesan satu hal. Kalau malam dengar suara perempuan tertawa pelan, jangan dijawab, apalagi kalau bau melati ikut terbawa angin. Aku tidak pernah bertanya kenapa. Sampai malam itu, malam ketika listrik padam di seluruh kampung. Jam menunjukkan hampir pukul 11. Angin berhenti, hutan karet di belakang rumah terasa terlalu diam. Aku sedang duduk di ruang tamu ketika bau melati itu muncul. Awalnya samar, lalu semakin kuat. Aku berdiri, menutup pintu dan jendela. Tapi bau itu tetap ada. Dan dari arah luar, terdengar suara kain terseret di tanah. Srur, aku menahan napas. Suara itu berhenti tepat di depan rumah. Ketukan pelan di pintu, bukan keras, bukan memaksa, seperti orang yang tidak ingin mengganggu. Mas, suara perempuan memanggil dari luar. Lembut, serak, seperti menahan tangis. Boleh numpang istirahat sebentar? Aku tidak menjawab. Nenek pernah bilang, kalau itu suara manusia, pasti menyebut nama. Ketukan terdengar lagi, dan tiba-tiba, celah bawah pintu gelap, seperti ada sesuatu berdiri tepat di depannya. Aku mundur perlahan. Dari balik pintu, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih dingin. Mas, selendangku ketinggalan di dalam. Aku menelan ludah. Aku tidak punya selendang merah. Tapi saat aku menoleh ke kursi bambu di sudut ruang tamu, ada selendang merah terlipat rapi di atasnya. Masih basah. Dan saat aku menyentuhnya, aku mendengar suara tertawa pelan dari atap rumah. Aku mendongak. Di atas genteng, tergantung sesosok perempuan berambut panjang. Tubuhnya terbalik, wajahnya pucat, matanya hitam kosong, dan di lehernya, terikat ujung selendang merah itu. Ia tersenyum padaku, lampu tiba-tiba menyala kembali. Dan semuanya menghilang. Keesokan paginya, selendang merah itu masih ada. Tapi sekarang, terikat di pergelangan tanganku. Aku terbangun dengan tangan kiri terasa dingin. Bukan dingin biasa, dingin yang menusuk, seperti ada sesuatu yang menempel lama di kulit. Aku membuka mata, selendang merah itu masih melilit pergelangan tanganku. Ikatan simpulnya rapi, terlalu rapi untuk ikatan yang kubuat sendiri. Aku yakin, aku tidak pernah mengikatnya. Bau melati kembali tercium, lebih pekat dari malam sebelumnya. Aku mencoba menarik selendang itu. Tidak bisa, kainnya terasa lembab, berat, seperti menyerap sesuatu dari tubuhku. Saat ku tarik lebih keras, dadaku terasa sesak, napasku tertahan. Aku melepaskannya cepat-cepat. Di luar, ayam jantan berkokok tidak beraturan. Pagi datang, tapi kampung masih terasa dingin. Aku menemui nenek. Begitu matanya melihat selendang merah itu, wajahnya langsung pucat. Kamu jawab panggilannya, tanyanya pelan. Aku menggeleng. Tapi kamu menyentuh miliknya, katanya. Kalau sudah begitu, dia menganggap kamu penerima. Penerima apa, Nek? Nenek duduk perlahan, tangannya gemetar. Penerus. Aku menelan ludah. Nenek bercerita, dengan suara hampir seperti berdoa. Puluhan tahun lalu, ada seorang perempuan hamil di kampung ini. Ia dipermalukan, diusir, dipaksa melahirkan sendirian di hutan karet. Ia ditemukan tergantung di pohon besar, menggunakan selendang merah. Sejak itu, setiap beberapa tahun sekali, selendang itu akan muncul di rumah seseorang.
dan siapapun yang memilikinya akan diikuti. Kalau sampai 3 malam berturut-turut dia datang, kata nenek, pemilik selendang tidak akan bisa lepas. Datang seperti apa? Tanyaku. Nenek menatapku lama, lebih dekat. Malam kedua datang lebih cepat dari yang kuduga. Pukul 9, angin mulai berputar aneh di sekitar rumah. Daun-daun bergerak, tapi pohon-pohon tetap diam. Bau melati menyusup lewat celah jendela. Aku duduk di kamar, memegang tasbih pemberian nenek. Selendang merah itu kuletakkan di atas meja. Jam menunjukkan pukul 10:05. Tiba-tiba, kain itu bergerak, pelan, seperti bernapas. Lampu kamar berkedip, dan dari sudut ruangan, terdengar suara perempuan berbisik. Mas, selendangku kepanjangan. Aku menutup mata. Suara itu berpindah. Kini tepat di belakangku. Kamu bisa bantu ikatkan, kan? Aku merasakan rambut panjang menyentuh leherku. Dingin, basah. Tasbih di tanganku putus. Lampu mati. Dalam gelap, aku mendengar suara kain dililitkan ke tubuhku. Pelan, sabar, seolah ia menikmati setiap detiknya. Aku berteriak. Lampu menyala kembali. Aku sendirian di kamar, tapi di cermin lemari, aku melihatnya berdiri di belakangku. Kuntilanak itu tersenyum, dan selendang merah kini melilit leherku. Aku tidak tidur malam itu. Setiap kali mataku terpejam, napasku langsung terasa berat. Seolah selendang itu kembali menekan leherku. Padahal sekarang hanya melingkar di pergelangan tangan. Atau setidaknya, itu yang kulihat. Pagi hari, nenek membawaku ke rumah Mbah Wiryo, orang tertua di kampung yang masih paham soal pamali lama. Begitu melihat selendang merah itu, Mbah Wiryo tidak berani menyentuhnya. Itu bukan kain, katanya pelan. Itu janji. Janji apa? Tanyaku. Janji yang belum lunas. Ia menjelaskan bahwa kuntilanak selendang merah bukan sekadar arwah gentayangan. Ia adalah roh yang menunggu pengganti. Seseorang yang mau menanggung sisa dendamnya. Kalau malam ketiga dia datang, kata Mbah Wiryo, selendang itu akan pindah ke leher. Dan yang memakainya, tidak akan bangun sebagai manusia. Aku merinding. Masih ada cara? Tanyaku. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Selendang itu harus dikembalikan ke asalnya. Ke pohon tempat dia mati. Sore itu, hujan turun deras. Hutan karet berubah gelap bahkan sebelum matahari tenggelam. Kami bertiga, aku, nenek, dan Mbah Wiryo, berjalan perlahan. Membawa sesajen seadanya. Di tengah hutan, berdiri pohon karet paling besar. Batangnya menghitam di satu sisi. Di sanalah ia ditemukan dulu. Bau melati langsung menyergap begitu kami mendekat. Cepat, bisik Mbah Wiryo. Sebelum maghrib habis, aku mengikatkan selendang itu ke batang pohon. Begitu simpul terakhir terikat, angin berhenti, hutan sunyi total. Dari atas pohon, terdengar suara tertawa kecil. Tanah di bawah kakiku basah. Bukan oleh hujan, tapi oleh air yang menetes dari atas. Aku mendongak, ia tergantung di cabang pohon. Kuntilanak itu terlihat jelas sekarang. Perutnya sobek, rambutnya menutupi wajah, dan selendang merah masih melilit lehernya. Belum waktunya, katanya lirih. Simpulnya salah. Tiba-tiba simpul di batang pohon lepas sendiri. Selendang itu melayang ke udara, dan kembali melilit pergelangan tanganku. Mbah Wiryo terjatuh. Lari, teriak nenek. Kami berlari meninggalkan hutan. Di belakangku, aku mendengar suara langkah kaki mengikuti. Tidak berat, tidak tergesa, seperti seseorang yang tahu, aku tidak bisa pergi jauh. Malam ketiga pun tiba, dan kali ini, ia tidak mengetuk pintu. Ia sudah berada di dalam rumah. Aku terbangun saat azan subuh berkumandang. Tapi suara itu terdengar terlalu jauh, seperti datang dari dasar sumur. Mataku terbuka perlahan. Langit-langit kamar penuh bekas telapak tangan hitam, mengarah ke satu titik. Tepat di atas tempat tidurku. Selendang merah itu kini tidak ada di pergelangan tanganku. Dadaku berdegup kencang. Aku bangkit panik dan melihat ke cermin. Leherku memerah, seperti bekas lilitan kain. Dari dapur terdengar suara nenek berbicara. Aku keluar kamar. Nenek berdiri membelakangi pintu dapur. Di depannya, kursi kosong. Tapi ia berbicara seolah ada seseorang duduk di sana. Iya, nanti saja, anaknya belum siap. Aku membeku. Nek, panggilku pelan. Nenek menoleh. Wajahnya pucat, matanya cekung. Kamu sudah bangun? Tanyanya seperti biasa. Terlalu biasa. Siapa yang nenek ajak bicara? Nenek terdiam lama, lalu berbisik,
hampir tak terdengar. Dia minta kamu. Udara di rumah mendadak dingin. Bau melati memenuhi ruangan, bercampur dengan bau tanah basah. Dari sudut ruang tamu, selendang merah itu muncul, melayang pelan, ujungnya menyeret lantai, meninggalkan bekas air. Dan di belakangnya, ia muncul, tidak tergantung, tidak melayang, ia berdiri, kaki telanjangnya menyentuh lantai, rambut panjang menutupi wajahnya, tapi aku bisa melihat senyumnya dari celah rambut itu. Mas, kenapa lari terus? Nenek jatuh terduduk. Aku yang salah, isaknya. Bukan dia. Aku menatap nenek. Apa maksudnya? Nenek menunduk. Dulu, aku ikut diam, katanya gemetar. Saat dia diusir, saat dia minta tolong, kuntilanak itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai retak halus. Janji belum lunas, katanya. Dan kamu, cucunya. Selendang merah melilit pelan ke arahku. Aku mundur. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Datang dari kamar belakang. Wajah kuntilanak itu berubah. Marah. Ada yang kau sembunyikan, katanya pada nenek. Nenek menangis keras. Aku menguburnya, di bawah lantai kamar belakang. Rumah bergetar. Dari lantai kamar belakang, terdengar ketukan dari dalam tanah. Dan suara itu bukan suara bayi. Itu suara orang dewasa, yang terperangkap. Kuntilanak itu menoleh ke arah kamar belakang. Lalu menatapku. Malam ini, katanya pelan. Kita buka semuanya. Selendang merah mengencang di udara. Dan lampu rumah satu persatu mati. Tangisan itu semakin jelas. Bukan suara bayi. Bukan juga suara orang dewasa sepenuhnya. Seperti dua suara yang tumpang tindih. Satu menangis, satu lagi menahan amarah. Aku berdiri gemetar di depan pintu kamar belakang. Kamar itu sudah lama dikunci. Sejak kecil, nenek melarangku masuk ke sana. Lantainya rapuh, katanya dulu. Terlalu berbahaya. Sekarang aku tahu, bukan lantainya yang rapuh. Tanganku menyentuh gagang pintu. Dingin, lengket. Begitu pintu terbuka, bau tanah basah langsung menyeruak, bercampur anyir yang membuat perutku mual. Lampu tidak menyala. Cahaya hanya datang dari selendang merah yang melayang di belakangku. Berpendar redup seperti bara. Lantai kamar itu tidak rata. Ada bagian yang sedikit menonjol, retakannya membentuk lingkaran kasar. Ketukan itu datang dari bawah lantai. Mas, suara kuntilanak itu terdengar tepat di telingaku. Buka, nenek menangis di belakangku. Aku tidak kuat, sudah cukup. Aku berlutut. Dengan tangan gemetar, aku menggeser papan lantai yang retak itu. Begitu terbuka sedikit, bau busuk yang tertahan puluhan tahun keluar sekaligus. Di bawahnya, ada lubang tanah sempit, dan di dalamnya, terlihat kain kafan kecil yang sudah menghitam. Tapi kafan itu bergerak. Aku mundur panik. Dari lubang itu, muncul tangan kecil. Lalu tangan lain yang lebih besar, kurus, dengan kuku panjang menghitam. Suara napas berat terdengar. Lama, suara itu parau. Sangat lama, tanah runtuh. Sesosok makhluk merangkak keluar. Tubuhnya tinggi, tapi membungkuk. Wajahnya campuran. Separuh wajah perempuan muda, separuh lagi kosong, seperti belum selesai dibentuk. Di lehernya, bekas lilitan kain merah. Kuntilanak itu berlutut di depannya. Anakku, katanya. Makhluk itu mengangkat kepala, matanya hitam, menatap langsung ke arah nenek. Dia tahu, katanya lirih. Tapi diam, nenek menjerit. Aku takut, aku cuma ikut orang-orang. Makhluk itu tertawa pelan. Bukan tawa anak kecil, bukan tawa manusia. Rumah bergetar keras. Dinding retak, genteng jatuh satu persatu. Selendang merah melayang ke arahku. Kali ini tidak lembut. Ia melilit dadaku. Kamu darahnya, bisik kuntilanak. Kamu yang bisa menutup, atau meneruskan. Makhluk dari tanah itu berdiri tegak. Tubuhnya semakin tinggi. Pilih, katanya padaku. Buka semua, atau ikut terkubur. Dan tepat saat itu, aku mendengar ketukan lain. Bukan dari lantai, tapi dari dalam dinding rumah. Seolah bukan hanya satu rahasia yang dikubur di tempat ini. Ketukan dari dalam dinding semakin cepat. Dinding ruang tengah retak, debunya berjatuhan seperti hujan tipis. Aku mundur perlahan, dadaku sesak oleh lilitan selendang merah yang semakin berat. Makhluk tinggi itu, anak yang tidak pernah diberi nama, berdiri di samping kuntilanak. Tubuhnya kini lebih tegak, lebih utuh, seolah setiap detik ia mendapatkan kembali sesuatu yang dulu direnggut. Ada yang lain, katanya lirih.
Bukan cuma aku. Nenek menutup wajahnya. Dulu, isaknya, orang-orang kampung sepakat. Mereka bilang, satu nyawa lebih baik daripada kutukan kelaparan. Aku menatapnya tak percaya. Apa maksud nenek? Sebelum ia menjawab, dinding pecah. Sebuah lubang menganga, cukup besar untuk satu tubuh merangkak keluar. Dari dalamnya muncul tangan-tangan kurus. 1, 2, 3. Bau tanah, darah kering, dan melati busuk bercampur jadi satu. Sosok-sosok perempuan keluar perlahan. Semua berambut panjang, semua berwajah pucat, dan semuanya memakai selendang merah. Mereka berdiri berjejer, diam, menatapku. Kuntilanak pertama melangkah maju. Kami bukan datang sendiri, katanya. Kami dipanggil. Anak itu menoleh ke arahku. Kampung ini menanam kami, katanya. Sekarang, kami tumbuh. Lantai rumah retak membentuk garis-garis seperti akar. Dari celahnya, kain merah muncul, menjalar, melilit kaki meja, kursi, bahkan tubuh nenek. Nenek menjerit saat selendang itu mengikat kakinya. Maafkan kami, teriaknya. Maafkan aku. Salah satu kuntilanak mendekat. Penyesalan datang terlambat, bisiknya. Aku merasakan tarikan kuat di dadaku. Selendang merah di tubuhku berdenyut, seolah mengenal detak jantungku. Kamu yang tersisa, kata anak itu. Kamu yang belum memilih diam. Aku menatap mereka semua. Kalau aku membuka semuanya, apa yang terjadi? Tanyaku. Rumah bergetar hebat. Atap runtuh, jawab salah satu dari mereka. Kampung ini tidak akan sama lagi. Dan kalau aku menolak, kuntilanak utama tersenyum. Kamu akan tinggal, katanya. Sebagai pengikat. Di luar, terdengar suara orang-orang berlari. Teriakan panik. Anjing-anjing melolong. Kebenaran sudah mulai keluar dari tanah. Aku menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku melangkah ke arah mereka, bukan menjauh. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang hampir runtuh. Di sekelilingku, para kuntilanak berselendang merah membentuk lingkaran. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menunggu. Anak tanpa nama itu menatapku dari dekat. Matanya kini tidak sepenuhnya hitam. Ada kilatan cahaya redup di dalamnya. Kalau kamu membuka, katanya, kamu harus melihat semuanya. Aku mengangguk. Selendang merah di dadaku mengendur, lalu melayang ke tengah lingkaran. Kain itu berputar perlahan di udara, membentuk simpul besar seperti janin. Tanah di bawahnya terbelah, bukan lubang kecil seperti di kamar belakang. Ini lebih besar, lebih dalam. Dari dalamnya muncul bayangan-bayangan masa lalu. Aku melihat kampung ini puluhan tahun lalu. Masih sepi, masih hijau. Orang-orang berkumpul di bawah pohon karet besar. Wajah mereka tegang, takut. Seorang perempuan hamil berdiri di tengah. Tangannya terikat, mulutnya disumpal kain merah. Aku mengenali wajah itu. Ia mirip nenek, bukan nenekku sekarang, tapi neneknya nenekku. Dia membawa sial, teriak seseorang. Anaknya bukan manusia. Teriakan lain menyusul. Kalau tidak dikorbankan, kampung ini mati. Aku melihat bagaimana mereka mengikat selendang merah itu ke leher perempuan itu. Bagaimana pohon karet menjadi saksi. Bagaimana tidak satu pun yang menoleh saat tubuh itu berhenti bergerak. Bayangan berubah. Satu perempuan menjadi dua, dua menjadi banyak. Setiap beberapa tahun, saat kampung dilanda penyakit, gagal panen, atau kematian misterius, mereka melakukan hal yang sama. Perempuan yang lemah, yang sendirian, yang mudah disalahkan, semua dengan selendang merah. Aku tersentak mundur. Kenapa aku? Tanyaku gemetar. Anak itu menjawab pelan. Karena kamu yang pertama, lahir tanpa ikut berteriak. Lingkaran kuntilanak mulai mendekat. Rumah berderit keras. Dinding roboh, memperlihatkan malam di luar. Warga kampung sudah berkumpul. Mereka melihat, dan mereka mulai ingat. Jeritan, tangisan, nama-nama yang pernah mereka kubur bersama rasa bersalah. Salah satu warga jatuh berlutut. Itu benar, katanya gemetar. Selendang merah melayang ke arahku sekali lagi. Sekarang, kata kuntilanak utama, kamu yang menentukan. Buka semuanya, atau ikat lagi dengan cara yang lebih rapi. Aku menutup mata, dan mengingat satu hal yang nenek tidak pernah sadari. Kebenaran tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu seseorang cukup berani untuk membiarkannya terlihat. Aku membuka mata, dan menggenggam selendang merah itu erat-erat. Aku menarik selendang merah itu dengan kedua tangan. Kainnya terasa hidup, hangat di satu sisi, dingin di sisi lain.
Begitu aku mengencangkannya, tanah di bawah kakiku retak lebar. Bukan hanya di rumah, retakan itu menjalar keluar, menyusuri gang, halaman, sampai ke tengah kampung. Warga berteriak panik. Dari celah-celah tanah, muncul benda-benda yang selama ini hilang. Perhiasan tua, sandal anak-anak, kain kafan yang sudah menghitam, dan tubuh perempuan-perempuan dengan wajah pucat bangkit perlahan. Bukan melayang, bukan berteriak, mereka berjalan, pelan, pasti. Setiap leher mereka terlilit selendang merah. Salah satu warga menjerit histeris. Itu istriku, dia meninggal bertahun-tahun lalu. Kuntilanak utama menatap warga-warga itu satu persatu. Kalian menyebutnya musibah, katanya tenang. Kami menyebutnya pilihan. Anak tanpa nama berdiri di sampingku. Tubuhnya kini hampir sepenuhnya utuh. Wajahnya jelas. Ia terlihat seperti anak kecil yang seharusnya hidup. Sekarang mereka melihat, katanya. Seperti kamu dulu. Nenek merangkak mendekat. Cukup, sudah cukup. Aku menatapnya lama. Kalau cukup, kataku pelan. Kenapa dulu tidak berhenti? Nenek terdiam. Langit di atas kampung menggelap. Meski masih malam, awan berputar membentuk lingkaran besar. Angin berhembus membawa bau melati yang menusuk. Para kuntilanak berdiri berjejer, menghadang jalan keluar kampung. Tidak semua harus mati, kata kuntilanak utama. Tapi semua harus ingat. Ia menoleh padaku. Pengikat terakhir, katanya. Bukan untuk kami, tapi untuk kebenaran. Selendang merah di tanganku bergetar hebat. Aku merasakan sesuatu ditarik keluar dari dadaku. Rasa takut, rasa ragu, digantikan satu perasaan lain. Tenang, aku mengangkat selendang itu tinggi-tinggi. Dan mengikatkannya ke tiang listrik di tengah kampung. Begitu simpulnya mengencang. Semua kuntilanak menjerit bersamaan. Bukan kesakitan, seperti kelegaan. Lampu-lampu kampung menyala terang. Retakan tanah berhenti. Para arwah berdiri diam. Satu persatu, tubuh mereka mulai memudar. Anak tanpa nama menatapku. Ini belum selesai, katanya lembut. Tapi ini cukup untuk sekarang. Ia tersenyum dan menghilang. Pagi mulai merekah. Warga kampung terdiam, berdiri di antara puing dan kenangan yang kembali hidup. Aku pikir, semuanya sudah berakhir, sampai aku merasakan sesuatu di leherku. Hangat, basah, aku menyentuhnya, dan di jari-jariku, terasa kain merah. Kain merah itu melingkar di leherku. Tidak ketat, tidak mencekik, justru terasa pas, seperti memang dibuat untuk berada di sana. Aku berdiri di tengah kampung yang kini terang oleh matahari pagi. Warga mulai berani bergerak, berbicara pelan, menangis tanpa suara. Tak satu pun dari mereka menyadari apa yang terjadi padaku. Selendang itu hanya terlihat olehku. Atau mungkin, oleh mereka yang sudah disentuh. Aku berjalan pulang ke rumah. Rumah itu tinggal separuh. Dindingnya retak, lantainya terbuka. Kamar belakang kini menganga seperti luka lama. Nenek duduk di teras, sendirian. Begitu melihatku, ia langsung menunduk. Maaf, katanya pelan, kamu tidak seharusnya menanggung ini. Aku duduk di depannya. Kalau bukan aku, jawabku. Siapa lagi? Nenek terdiam, tangannya gemetar saat menyentuh leherku. Ia tidak merasakan apa-apa. Kamu masih hidup, katanya. Berarti kutukannya sudah lemah. Aku ingin percaya itu. Tapi malam itu, aku mendengar suara yang berbeda. Bukan tawa, bukan tangisan, suara napas. Tepat di belakang telingaku, masih ada satu, bisik suara perempuan. Aku menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Cermin di dinding memantulkan bayanganku. Wajahku pucat, mataku cekung, dan di belakang bayanganku, ada sosok berdiri. Bukan kuntilanak, seorang perempuan tua, rambutnya panjang, tapi tubuhnya membungkuk. Di lehernya, tidak ada selendang. Kami diikat agar kampung hidup, katanya. Sekarang ikatannya dilepas. Harus ada yang menggantikan. Aku menelan ludah. Kenapa aku? Ia mendekat. Bayangannya menyatu dengan bayanganku di cermin. Karena kamu membuka, katanya. Dan setiap yang membuka, harus menutup. Selendang di leherku menghangat. Aku tersadar. Ini bukan tentang dendam. Bukan tentang balas. Ini tentang penjaga. Seseorang harus tinggal di antara. Tidak sepenuhnya hidup, tidak sepenuhnya mati. Aku keluar rumah. Malam turun perlahan. Lampu-lampu kampung menyala satu persatu. Di ujung kampung, pohon karet tua berdiri. Masih ada bekas simpul lama di cabangnya.
Aku melangkah ke sana, angin berhenti, bau melati kembali hadir. Di bawah pohon itu, selendang merah di leherku mulai bergerak sendiri. Dan aku tahu, kalau aku mengikatkannya ke pohon itu, semua akan benar-benar selesai. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan kembali. Aku berdiri lama, menatap Simpul lama, menatap malam, dan dari belakangku, aku mendengar suara nenek memanggil namaku. Aku berdiri di bawah pohon karet tua itu. Cabangnya masih menyisakan bekas Simpul lama. Serat kulit kayunya menghitam, seperti pernah dibakar dari dalam. Selendang merah di leherku bergerak perlahan. Ujungnya menjulur ke arah cabang pohon, seolah tahu kemana ia ingin kembali. Jangan, suara nenek terdengar di belakangku. Aku menoleh. Nenek berdiri terpincang-pincang di ujung jalan tanah. Matanya basah, wajahnya penuh ketakutan yang selama ini ia sembunyikan. Kamu tidak harus menutup semuanya, katanya. Biar aku saja. Aku menggeleng pelan. Dulu, tidak ada yang mau, jawabku. Itu sebabnya semua ini terjadi. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Bau melati memenuhi udara. Satu persatu, kuntilanak berselendang merah muncul di sekitar pohon. Tidak mengancam, tidak marah. Mereka berdiri seperti saksi. Anak tanpa nama muncul terakhir. Kali ini, ia terlihat utuh. Seperti anak kecil biasa. Kamu tidak harus mati, katanya lembut. Tapi kamu tidak akan sepenuhnya hidup. Aku tersenyum pahit. Itu sudah cukup. Aku mengangkat selendang merah itu. Begitu kainnya terlepas dari leherku, napasku terasa ringan untuk pertama kalinya sejak berhari-hari. Aku mengikatkan selendang itu ke cabang pohon. Simpul pertama, angin berhenti. Simpul kedua, tanah bergetar pelan. Simpul terakhir, aku melihat kembali semua wajah yang pernah dikorbankan. Bukan dengan marah, tapi dengan lelah. Saat simpul mengencang sempurna, semua kuntilanak tersenyum. Tubuh mereka memudar, bukan menjadi kabut, melainkan cahaya redup yang terserap ke dalam tanah. Anak tanpa nama menatapku lama. Terima kasih, katanya. Lalu, ia menghilang. Pohon karet itu berdiri tegak. Tenang, diam, langit berubah cerah. Matahari terbit perlahan, menyentuh kampung yang hancur. Tapi akhirnya, jujur, aku masih berdiri di sana. Bernapas, hidup. Tapi saat aku melangkah pergi, bayanganku di tanah tidak bergerak. Ia tetap berdiri di bawah pohon, memakai selendang merah. Bertahun-tahun kemudian, kampung itu berubah. Rumah-rumah diperbaiki, jalan diperlebar, hutan karet ditebang satu persatu. Orang-orang bilang, kutukan sudah berakhir. Tidak ada lagi perempuan hilang. Tidak ada lagi selendang merah muncul tiba-tiba. Tidak ada lagi bau melati di malam hari. Nenek meninggal dengan tenang, membawa penyesalan yang tidak pernah benar-benar terucap. Aku pindah ke kota, hidup seperti orang lain, bekerja, bernafas, tertawa. Hanya satu hal yang tidak berubah. Setiap kali aku melewati tempat sunyi, aku selalu merasa, ada yang berdiri di belakangku. Aku tidak pernah melihatnya langsung. Tapi bayanganku di kaca, selalu sedikit terlambat bergerak. Suatu malam, saat aku pulang larut dan berhenti di lampu merah, aku mencium bau melati. Aku menoleh ke kursi belakang mobil. Kosong, tapi di kaca spion, aku melihat ujung kain merah melambai pelan. Tidak melilit leherku, tidak menekan, hanya mengingatkan bahwa tidak semua penjaga dikurung di satu tempat. Beberapa berjalan, dan selama masih ada orang yang memilih diam saat ketidakadilan terjadi, selendang merah tidak akan pernah benar-benar selesai diikat. Sejak malam itu, kampung kami memang kembali tenang. Tidak ada lagi teriakan tengah malam. Tidak ada lagi bau melati yang datang tanpa sebab. Orang-orang bilang, semuanya sudah selesai, tapi tidak ada yang benar-benar bertanya, siapa yang membayar harganya? Karena beberapa kutukan tidak dihapus, hanya dipindahkan. Aku masih hidup, masih berjalan di antara manusia. Tapi setiap kali malam menjadi terlalu sunyi, aku merasakan kain dingin itu menyentuh kulitku, bukan untuk mencekik, hanya untuk mengingatkan bahwa selama masih ada yang memilih diam, saat kejahatan terjadi, akan selalu ada selendang merah yang mencari leher berikutnya. Dan kalau suatu hari kamu mencium bau melati tanpa alasan, jangan tanya dari mana asalnya, karena mungkin cerita ini belum benar-benar berakhir.